قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang istimewa. Beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir Allah di muka bumi ini. Ajaran agama Islam yang dibawanya menjadi penyempurna atas ajaran tauhid yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekhususan atau keistimewaan kepada Rasulullah. Sesuatu yang hanya ada dan berlaku pada Rasulullah, tidak pada Nabi, Rasul, ataupun manusia yang lainnya. Keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya ketika beliau berada di dunia, seperti menjadi rahmat bagi seluruh alam, dihalalkan harta rampasan perang baginya dan pengikutnya, menjadi penutup para nabi dan lain-lain. Namun juga saat di akhirat kelak. Merujuk pada kitab Syakhsiyatur Rasul, setidaknya ada 8 kekhususan atau keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah di akhirat kelak. Pertama, orang yang pertama dibangkitkan. Di dalam Islam, dunia adalah ladang amal, sementara akhirat adalah ladang panen. Jadi, umat Islam yang meninggal pasti akan dibangkitkan kembali di akhirat kelak untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Siapa yang dibangkitkan paling awal ternyata tidak tergantung siapa yang meninggal duluan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang dibangkitkan di akhirat nanti. Aku adalah penghulu dari seluruh anak Adam di hari kiamat. Aku orang pertama yang dibelah kuburnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, memberi syafaat. Di hari kiamat nanti, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi dan rasul untuk meminta syafaat. Namun para nabi dan rasul yang didatangi tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah untuk meminta syafaatnya. Karena Rasulullah adalah satu-satunya orang yang diberi hak untuk memberi syafaat, maka beliau memintakan ampunan agar mereka terbebas dari siksa api neraka. Ketiga, pembawa bendera Alhamdu. Dikisahkan bahwa pada suatu hari kiamat nanti, manusia ditempatkan di padang mahsyar. Mereka berkumpul di bawah bendera orang yang diikutinya dan dicintainya. Pada saat itu, Rasulullah membawa bendera Alhamdu atau pujian, sebuah bendera yang paling tinggi dan paling mulia. Para nabi dan rasul pun berkumpul di bawah bendera Alhamdu ini. Keempat, delegasi yang berbicara atas nama makhluk seluruhnya. Di akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin seluruh makhluk. Ia menjadi juru bicara seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari kiamat, aku menjadi imam para nabi, khatib mereka dan pemilik syafaat mereka tanpa kesombongan, ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, orang pertama yang melewati jembatan neraka. Disebutkan bahwa nanti di akhirat ada jembatan Sirat yang dibentangkan antara tepi neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang berhasil melewati jembatan tersebut. Umatnya mengikutinya di belakangnya. Keenam, orang yang pertama memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama kali yang mengetuk pintu surga dan orang pertama kali yang memasukinya. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa malaikat tidak akan membuka pintu surga kecuali Rasulullah yang mengetuk dan memasukinya untuk pertama kali.
orang yang memiliki derajat paling tinggi di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Rasulullah derajat paling tinggi di surga kelak. Adapun yang diminta Rasulullah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memohon kepadaku al-wasilah, maka pasti akan mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, pemilik telaga Al-Kautsar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya orang yang diberi telaga Al-Kautsar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi dan Rasul lainnya pun tidak mendapatkannya. Ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku melihat sungai yang kedua sisinya bangunan dan permata lu'lu' yang memiliki lubang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai malaikat Jibril, apa ini?" Beliau menjawab, "Ini adalah Al-Kautsar yang dianugerahkan Tuhanmu kepadamu. Tanahnya atau wewangiannya dari minyak misik yang sangat wangi," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Nabi dinyatakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bahwa umat terbaik sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW adalah umat dari Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena umat Nabi Muhammad menyerukan kepada amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu melakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Bahkan, saking istimewanya dari umat Nabi Muhammad SAW, banyak sekali para nabi yang juga ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya diantaranya adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan masih banyak lagi para nabi yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan berikut adalah keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sebagai umat akhir zaman, lalu pahalanya dilipat gandakan, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, menangguhkan siksaan di dunia, dianugerahkan malam Lailatul Qadar, dan disucikan seluruh tempat untuk sholat. Dan selain itu, Nabi Muhammad SAW pun juga sangat menyayangi umatnya. Semoga kita menjadi salah satu umat yang selalu berada di sisi, menjadi salah satu umat dari Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat dan kelak bersama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.